Bahas terkait perkembangan kasus pencabulan di salah satu panti asuhan di Tangerang Kota dengan narasumber kami ada psikolog forensik, ada Mas Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Mas Reza, terkait dengan kasus ini bahwa kita melihat ini merupakan sesuatu yang bisa kita bilang mereka adalah pelaku yang sangat bejat begitu. Orang-orang ataupun anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan karena mereka sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana Anda melihat dengan kasus ini Mas Reza? Jelas tidak ada kompromi bagi perbuatan yang sedemikian biadab. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kemungkinan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dengan jumlah korban yang banyak, apalagi ketika korban mengalami penderitaan yang sangat hebat, maka pelaku bisa saja dijatuhi hukuman mati. Tetapi isu tentang pidana atau hukum terkait kasus ini relatif tanda petik mudah untuk disikapi. Hitam putihnya persoalan sudah tampak di depan mata. Yang menjadi persoalan lebih serius dan tadi tidak tergambar sama sekali dari pernyataan Menteri Sosial adalah kompleksitas di seputar masalah pengadaan panti asuhan. Kita perlu punya keinsafan tentang dua hal paling tidak. Pertama, sesungguhnya Indonesia ini menganut prinsip pengasuhan berbasis keluarga, bukan pengasuhan alternatif, bukan pengasuhan berbasis panti. Oleh karena itu, semestinya otoritas terkait dalam hal ini Kementerian Sosial bisa menjawab pertanyaan, apakah anak-anak yang ada di dalam panti asuhan, termasuk panti asuhan yang satu ini, memang sungguh-sungguh tidak punya keluarga sama sekali, atau masih ada? Kalau ada, maka semestinya anak-anak itu dipulangkan atau diupayakan mengalami reunifikasi dengan keluarga mereka. Dan yang kedua, terkait dengan akreditasi bagi panti asuhan itu sendiri. Jadi tidak hanya aspek legalitas berupa izin, tapi juga terkait dengan standar mutu atau akreditasinya seperti apa, itu semestinya juga dilakukan asesmen. Ya betul, bahkan disampaikan oleh pihak KPAI kemarin sebelumnya juga menyatakan bahwa legalitas dari panti asuhan ini sebetulnya belum jelas. Kemudian juga mereka sulit begitu kemudian untuk membedakan ataupun dari yang terbungkus begitu dari para pelaku ini karena memang persona yang ditampilkan adalah sangat agamis dan baik ditampilkan oleh satu pelakunya begitu yang berinisial S, Sudirman begitu menunjukkan betapa sulitnya bagi orang tua asuh ini mendeteksi bahwa mereka merupakan seorang predator seksual, Mas Reza. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, pidananya, hukumnya sudah terang benderang. Siapa pelaku, siapa korban. Tinggal bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum menegakkan proses hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tapi jangan salah, kita semestinya terinsafkan oleh pasal yang berbunyi bahwa anak fakir miskin, anak terlantar dan seterusnya dipelihara oleh negara. Alhasil di balik kasus yang sangat menakutkan sekaligus menyedihkan ini, sesungguhnya tagihan sedang kita kirim kepada pemerintah, kepada terutama sekali Kementerian Sosial. Jadi jangan terus-menerus memposisikan diri berada pada posisi korban, tapi justru pada posisi bagaimana Kementerian Sosial bisa merasa punya tanggung jawab bagi peristiwa yang sangat menakutkan semacam ini. Saya katakan, kalau panti asuhan ini sudah berdiri sekian lama, aspek legalitasnya seperti apa? Kalaupun sudah ada perizinannya dengan katakan sudah dianggap legal, maka kualitasnya seperti apa? Bicara kualitas berarti kita sesungguhnya sedang berdiskusi tentang akreditasi. Coba dijawab, akreditasi bagi panti asuhan ini seperti apa? Saya khawatir, sementara aspek legalitas masih merupakan tanda tanya, apalagi pada aspek kualitasnya. Nah, sudah. Kalau ternyata aspek legalitas ditambah lagi dengan aspek kualitas akreditasi tidak terjawab, maka izinkan saya untuk mengatakan, maaf ya Kementerian Sosial, Anda turun ke lapangan tidak hanya untuk memberikan empati pada korban, tapi bagaimana Anda selaku representasi negara bisa memberikan pertanggungjawaban bagi peristiwa yang sangat menakutkan ini. Ya, kembali dikritisi kepada Kementerian Sosial, artinya apa Anda menegaskan bahwa ini perlu dilakukan revisi terhadap regulasi ataupun kebijakan yang kemudian mengatur seluruh aturan dari panti asuhan dan juga lembaga pengasuhan lainnya, begitu ya Mas Reza? Sesungguhnya Indonesia itu sudah punya semacam borang atau formulir atau standar nilai untuk menakar mutu lembaga semisal panti asuhan. Kita sudah punya itu, mekanismenya kita sudah ada. Kelengkapan administrasinya sudah ada. Tetapi saya tidak tahu seberapa jauh kemudian sarana prasarana semacam ini terkait dengan asesmen ini, terkait akreditasi ini sudah dilaksanakan atau belum oleh Kementerian Sosial khusus terhadap panti asuhan yang sedang menjadi topik perbincangan kita ini.
Kalau ternyata Kementerian Sosial ternyata belum punya informasi sama sekali terkait dengan aspek legalitas dan akreditasinya, dan itu sepertinya tercermin dari perkataan Menteri Sosial tadi, maka maaf, sesungguhnya kita tidak hanya sedang menunjukkan rasa murka kita kepada para pelaku, yaitu sekumpulan individu yang diduga sudah melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak itu, tapi kekesalan kita dan kepusingan kita ini justru juga terarah kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah terutama Kementerian Sosial. Baik, dapat kita tarik garisnya adalah artinya ada kelemahan begitu ya dari sisi pengawasan terutama. Tapi kalau Anda melihat secara fenomena begitu, kita beralih kepada bagaimana para pelaku dan kita melihat bahwa saat ini banyak sekali fenomena-fenomena pelecehan seksual, terutama dari kasus yang saat ini kita bahas. Apakah dengan data tentang jumlah kasus kekerasan terhadap anak di panti asuhan ini juga Anda melihat ada tren peningkatan seperti itu, Mas Reza? Mudah-mudahan teman-teman media tidak lupa ya bahwa sekian tahun silam di Provinsi Riau ada satu semacam panti asuhan yang ternyata di dalamnya terdapat sekian banyak kuburan, dan kuburan itu diduga kuat berisikan anak-anak panti tersebut. Bagaimana perjalanan kasus hukum dari kasus tersebut terus terang bagi saya merupakan tanda tanya. Nah, sekarang kembali ke pokok persoalan terkait dengan kasus-kasus kejahatan seksual yang menimpa anak-anak terutama di panti asuhan. Saya berulang kali mengatakan bahwa anak-anak merupakan satu dari 3 kelompok manusia yang memang paling rentan mengalami viktimisasi. Mereka memiliki kelemahan yang sifatnya majemuk. Secara psikis, anak-anak relatif mudah ditakut-takuti, mudah diiming-imingi, mudah untuk dibujuk rayu, sehingga mereka mungkin saja takut atau bahkan sama sekali tidak takut ketika mereka berhadapan dengan predator, karena mereka kadang menganggap predator adalah sahabat baik mereka. Itu kelemahan secara psikologis. Kelemahan secara sosial apa? Anak-anak di dalam panti itu kan bisa dikatakan berada dalam lingkungan yang relatif tertutup. Bagaimana kemudian pintu itu bisa dibuka? Dengan kata lain, bagaimana ada sebuah sistem pengawasan yang tetap bisa masuk ke dalam panti? Itu juga menjadi persoalan semestinya bisa diberikan jawabannya oleh pemerintah. Nah, kelemahan yang sifatnya majemuk semacam ini, fisik, psikis, dan sosial, memang membuat anak-anak panti, hitung-hitungan di atas kertas, sangat kita khawatirkan menjadi korban pelanggaran hak anak. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan anak, maaf kata, prostitusi anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu saja saya tidak sedang bermaksud untuk mendramatisasi situasi ini. Saya tidak sedang memunculkan efek teror kepada masyarakat yang barangkali mempercayakan panti asuhan untuk mengasuh anak-anak mereka. Saya tidak sedang mengarah ke sana. Tapi yang saya sedang tagih sekarang adalah sekali lagi, Kementerian Sosial, narasi yang mereka kemukakan itu semestinya bukan narasi hukum semata, tapi narasi terkait dengan pengelolaan pembinaan panti asuhan. Itu yang harus dijawab oleh Kementerian Sosial. Hal ihwal terkait hukum, pidana, dan seterusnya, itu otoritas kepolisian sudah cukup memberikan tanggapan. Ya, oke, baik. Kita kawal terus kasus ini karena ini juga sangat penting tentunya, dan nanti akan kita update lagi. Mas Reza Indragiri, terima kasih atas informasi dan juga pandangan Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.